Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kali ini kalian ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Adik-adik, hari ini kita akan membahas materi fisika. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe channel kita biar channel kita terus berkembang, dan pastikan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Nah adik-adik, hari ini kita membahas tentang medan gravitasi. Medan gravitasi ini merupakan materi kelas 10. Adik-adik yang SMP nanti kalau udah kelas 10 SMA maka kalian akan mendapatkan materi tentang medan gravitasi. Nah medan gravitasi ini adik-adik ya disimbolkan. Jadi kita belajar dulu, simbolnya itu G. Nah, nama lain dari medan gravitasi itu nama lainnya percepatan gravitasi. Jadi kalau misalnya nih kalian ditanya berapa sih nilai dari percepatan gravitasi, berarti itu juga nanya berapa medan dari gravitasi ya. Medan gravitasi disimbolkan dengan G. Kan kadang kita ditanya nih, berapa percepatan gravitasi bumi? Percepatan gravitasi bumi itu nilainya 10 meter per second kuadrat. Oh, berarti kita juga sama saja membahas tentang medan gravitasi, tapi kadang-kadang ya lebih dikenal dengan istilah namanya percepatan gravitasi, padahal sebenarnya sama saja dengan medan gravitasi. Nah, baru tahu kan bahwa percepatan gravitasi itu nama lainnya medan gravitasi ya. Nah, medan gravitasi ini pengertiannya apa? Pengertian dari medan gravitasi itu ialah medan itu berarti wilayah ya, wilayah atau ruang yang masih dipengaruhi apa? Gaya gravitasi. Jadi pengertian dari medan gravitasi ini ialah wilayah atau ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi pengertian ini sih ya memang harus kalian ketahui. Tapi fokusnya bukan di pengertian, tetapi fokusnya itu di rumus karena udah kelas 10 ya. Nah, kalau di sini ada benda ini bermasa M. Nah, M itu ialah massa. Lalu ada titik di samping benda ini. Nah, benda ini ada titik, namanya titik P. Ternyata di titik ini ada medan gravitasinya. Nah, jarak dari titik P ke benda bermassa ini disimbolkan dengan R. Ini jaraknya. Jadi R itu ialah jarak. Nah, ternyata adik-adik, walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung, ada medan di sekitar titik tersebut ya, namanya medan gravitasi. Nah, medan gravitasi ini dirumuskan G sama dengan G besar massa benda ini berapa dibagi dengan jarak atau jari-jari boleh juga ya. Jadi G sama dengan G besar M itu ialah massa dari benda tersebut, sedangkan R itu ialah jarak atau jari-jari ya. Nah, G kecil itu ialah percepatan gravitasi. Jadi G kecil itu percepatan gravitasi. Di sini kita tulis biar kalian nggak lupa. G itu percepatan gravitasi atau medan gravitasi, nilainya meter per second kuadrat satuannya ya. Kemudian G besar itu ialah tetapan umum gravitasi. Nah, tetapan umum atau konstanta umum ya, G itu ada nilainya 6,672 kali 10 pangkat min 11. Satuannya banyak panjang, satuannya Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2. Nah, ini. Lalu di situ ada R itu ialah jarak atau jari-jarinya satuannya harus
meter. Nah, ada hubungan adik-adik antara G sama M dan R dikuadratkan. G sama M itu sebanding. Jadi kalau nanti buat perbandingan antara G sama M, G1 per G2, maka di sini M1 per M2 karena dia sebanding. Sebanding itu kalau di sini ditaruh G1 maka M-nya ikutan juga M1 ya. Kalau antara G sama R itu berbanding terbalik. Artinya kalau misalnya Mbak di sini G1 per G2, maka di sini R2 per R1 tapi dikuadratkan. Nah, ini hubungan antara G sama M sama hubungan antara G dan jari-jari atau jarak. Nah, ini merupakan materi singkat, materi yang penting kalau membahas tentang medan gravitasi. Kalian harus tahu simbolnya apa. Oh ya, tambahkan di sini selain simbol itu satuannya meter per second kuadrat. Jadi simbolnya G kecil ya. Simbolnya G kecil dengan satuan meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi ini nama lainnya dari medan gravitasi. Jadi kalau percepatan gravitasi sama aja dengan medan gravitasi. Lalu pengertiannya nih, wilayah atau ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kondisinya ada benda, ada titik di samping benda, lalu ada gaya medan gravitasi di sekitar titik itu bisa dicari dengan gunakan rumus G sama dengan G besar M dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini merupakan materi tentang medan gravitasi. Oke, paham kan? Iya, harus paham rumusnya, Dek. Harus tahu rumusnya, tapi juga selain tahu rumus harus hafal juga konsepnya, Pak. Harus mengerti juga konsep dari medan gravitasi, ya. Nah, Adik-adik, kita akan langsung ke soal, ya, aplikasi soal. Tapi sebelum kita ke aplikasi soal, Mbak mau bocorin dulu deh soal yang sering muncul, ya. Biasanya soal yang sering muncul itu mencari percepatan gravitasi planet. Nah, kondisinya ini ada planet. Ini kan ada permukaan planet. Misalnya percepatan gravitasi planet itu kalau dia di permukaan nilainya G. Ya, namanya G1. Ini ada jari-jari planet, ini ada massa planet. Nah, biasanya ditanya berapa G1-nya atau gravitasi di permukaan planet. Gravitasi di permukaan planet, ini kan permukaan planet ya, itu dirumuskan G besar, massa dari planet tersebut dibagi dengan jari-jari dari planet dikuadratkan. Oke. Nah, ada juga nih gravitasi yang berada di ketinggian tertentu dari planet. Ketinggiannya itu disimbolkan dengan H misalnya. Ini kan tetap jari-jari. Ini namanya G2. Nah, apakah sama rumus G2 sama G1? Ternyata berbeda. Kalau ditanya G2 itu ialah G besar M dibagi dengan, nah, untuk R-nya di sini gimana? R-nya itu ialah ketinggian. Jadi R di sini jatuhnya ketinggian atau jarak total dari titik di G2 ini menuju ke pusat dari planet tersebut. Karena ketinggiannya atau jarak dari pusat ke titik itu R tambah H, maka di sini harus R tambah H dikuadratkan. Nah, inilah yang sering keluar percepatan dari gravitasi planet. Jadi harus diingat ketika dia berada di permukaan, ketika dia berada di ketinggian tertentu, jangan lupa berapa jarak ketinggian dari permukaan, lalu harus ditambah juga dengan berapa jari-jari dari planet tersebut ya. Nah, untuk soalnya langsung saja kita akan membahas soal yang sering muncul ya di dalam ujian atau yang sering diberikan oleh gurumu. Soalnya ceritanya gini, misalnya ada perbandingan ya. Perbandingan kuat medan gravitasi untuk dua buah benda, yang satu di permukaan bumi, dan satu lagi di ketinggian yang berjarak setengah R dari permukaan bumi. Oh, jadi di sini kalau kita lihat soal kita ini yang ditanyakan itu berapa perbandingan kuat medan gravitasi.
Anggap saja perbandingan G1 per G2-nya berapa. Kalau G1 itu berada di permukaan bumi. Jadi kita gambarin aja, enaknya gambarin aja deh, biar enak ya. Oke, ini ada R1. Oke, ini ada G1. G1 itu katanya di permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi ini kan ada jari-jari bumi disimbolkan dengan R. Oh, ternyata ada G2-nya. G2-nya itu kata soal berjarak setengah R dari permukaan bumi. Oh, ini kan ada permukaan bumi nih. Ada G2 di sini. G2 jarak dari sini ke sini ialah setengah R, ya, setengah R dari permukaan bumi. Nah, yang ditanyakan itu berapa G1 per G2? Langsung saja kita jawab. Nah, ini kan masanya tidak mengalami perubahan atau kita anggap masanya sama. Yang berubah itu yaitu jarak. Jaraknya R1 itu nilainya R, ya kan? G1 kan bernilai R1. R1 itu nilainya R. Sedangkan R2 itu nilainya, lihat, R2 itu dari G2 ke pusat dari planet tersebut ya. Nah, ini kan setengah R ditambah dengan R, berarti R tambah setengah R. 1 tambah setengah berarti 1,5 R. 1,5 itu boleh 3 per 2 R ya. Nah, sedangkan G dengan R itu punya hubungan. Hubungannya apa? Ini hubungannya ya, berbanding terbalik. Jadi kalau G1 per G2 maka di sini sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kan gini, bentuknya kan jadi gini kan. Nah, masukkan saja G1 per G2 sama dengan R2-nya ini. 3 per 2 dikuadratkan berarti 9 per 4 R kuadrat. 3-nya dikuadratkan, 2-nya dikuadratkan, R-nya dikuadratkan. Jadi 9 per 4 R kuadrat. Sedangkan R1-nya itu ialah R kuadrat. Ya, lalu ditewaskan, maka 9 per 4 dibagi 1. Berarti sama saja 9 per 4. Oh, G1 per G2 sama dengan 9 per 4. Ini perbandingannya sama dengan 9 per 4. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan percepatan gravitasi. Biar kalian tambah memahami materi gravitasi ini, Mbak akan hadiahkan kalian satu soal lagi yang harus kita bahas pada episode kali ini ya. Nah, soal nomor 2 itu gini ceritanya. Soal nomor 2 itu 2 buah satelit Jupiter mempunyai jari-jarinya yang sama. Oh, jari-jarinya sama nih. R1 sama dengan R2 ya. Tetapi masanya berbeda. Massa 1 per massa 2 itu nilainya, M1 per M2 itu nilainya 3 per 2. Oke. Dengan demikian, perbandingan percepatan gravitasi pada kedua permukaan satelit itu adalah, berarti yang ditanya G1 per G2. Nah, ini mudah sekali adik-adik ya, karena jari-jarinya sama maka jari-jarinya nggak usah kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan itu yang beda aja. Yang beda itu ialah masanya. Apa hubungan antara percepatan gravitasi sama massa? Hubungannya sebanding atau berbanding lurus. Jadi kalau misalnya Mbak buat perbandingan G1 per G2, maka di sini M-nya M apa? M1 per M2. M1-nya berapa? 3 per 2. M2-nya kan 2. Ya udah, berarti G1 per G2 sama dengan 3 per 2. Mudah kan? Iya, kalau kalian paham dengan konsepnya dan kalian selalu rutin ya menonton channel kita di channel Kursi Guru ini, pasti kalian akan menyelesaikan soal fisika itu dengan sangat cepat adik-adik dan dengan sangat mudah bisa kalian pahami ya. Nah, ini jadi perbandingannya yang udah langsung aja 3 berbanding 2 atau 3 per 2. Oke adik-adik, mudah kan? Iya, pasti mudah dan pasti kalian mengerti dengan apa yang Mbak sampaikan pada episode kali ini. Oke adik-adik ya, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Kita hanya membahas tentang medan gravitasi dan nanti Mbak usahakan nih ya, kita akan membahas materi tentang gravitasi di episode-episode berikutnya, gravitasi lain, materi tentang gravitasi tapi materi yang lain ya, karena gravitasi ini agak
padat materinya, ada medan, ada gaya, ada energi potensial sama potensial. Oke. Nah, adik-adik, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan langsung dituliskan di kolom komentar dan pastikan adik-adik mengerti dengan apa yang Mbak sampaikan ya. Sukses untuk kalian adik-adik. Jangan lupa selalu ikuti channel kita dan share terus channel kita ini, share terus video ini biar bisa bermanfaat untuk semua orang di dunia ini. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.